Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dari sekian banyak hamba-Nya yang bangun di subuh hari, bahkan sebelum masuknya waktu salat subuh kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur yang sementara, dari kematian yang sementara, tentunya dengan niat tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tugas dan kewajiban penciptaan jin dan manusia yang mana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, uswatun hasanah, qudwah, panutan dan idola kita semua, dan tentunya kita semua berharap dapat berkumpul bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kami diberikan amanah oleh guru kita, Ustaz Dr. Samsul Basri hafizahullah, yang Allah menguji beliau dengan memberikan sedikit atau mengurangi sedikit kesehatan beliau, sehingga beliau mengamanahkan kami untuk menggantikan beliau mengisi di masjid yang mulia ini. Dan sebagaimana seperti biasa yang telah kita ketahui bersama bahwa pemain cadangan tidaklah lebih baik daripada pemain inti. Maka izinkan kami menyampaikan dan saling berbagi apa yang telah kami ketahui, yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kami untuk ketahui dan untuk menyampaikan kepada ikhwah kaum muslimin sekalian. Kami sendiri adalah, ya tadi dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Kami nama kami pribadi adalah Muhammad Tirmizi. Ya, asli kami Sulawesi dengan suku Bugis, yang alhamdulillah setelah selesai melaksanakan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Makassar, kami diberikan amanah untuk melakukan tugas pengabdian di Kota Bogor, dan alhamdulillah diterima oleh Ustaz Samsul. Ya, tugas kami adalah menyampaikan apa yang telah kami pelajari selama di kampus di IAI Stiba Makassar. Ya baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada subuh hari ini izinkan kami untuk menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ditulis atau dinukil oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, atau yang lebih kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam kutub kecil beliau, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Dalam kitab beliau yang kecil ini yang menghimpun 40-an hadis, salah satu hadis yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala, ya gulam inni uallimuka kalimat
ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidahu tujahak, ila akhir hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya pada satu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidahu tujahak. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Ma'asyiral muslimin, hadis kita yang mulia ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah bin Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling paham tentang Al-Qur'an. Dan para ulama kita menyebutkan bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah 4 khulafaur rasyidin, maka yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sendiri masih sangat belia ketika beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walaupun usianya yang masih sangat belia atau masih sangat junior dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, beliau memiliki ilmu yang sangat luas, bahkan pemahaman yang sangat tajam. Hal ini dibuktikan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai Amirul Mukminin, maka di pemerintahan Umar bin Khattab ada yang namanya majelis para sahabat, majelis syura, yang mengumpulkan para sahabat-sahabat senior untuk membicarakan satu permasalahan. Maka dalam satu waktu, tatkala musyawarah tersebut, perkumpulan sahabat tersebut ridwanullahi ta'ala alaihim berkumpul untuk membicarakan kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar terjadi. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengundang khusus Abdullah bin Abbas yang usianya masih sangat belia. Maka melihat hal itu, para sahabat senior lantas bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau mengundang sahabat yang mulia ini? Anak yang masih sangat muda ini, sedangkan di antara kamu dikelilingi para sahabat yang senior, ada kami yang senior-senior." Maka mendengar pertanyaan tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menjawab dengan menyebutkan kelebihan dari Abdullah bin Abbas. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung ingin membuktikan kepada para sahabat senior betapa tajamnya dan betapa luasnya ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma langsung ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Abul Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar terjadi?" Maka pada saat itu Abdullah bin Abbas berijtihad dan mengambil pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Abdullah bin Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Maka para sahabat yang senior termasuk Umar bin Khattab lantas menanyakan apa alasan mengapa Abdullah bin Abbas mengambil pendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-27. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, bahkan manusia sendiri diciptakan dari 7 dan makan dari 7. Manusia diciptakan dari 7 dan makan dari 7. Maka para sahabat senior ridwanullah ta'ala alaihim lantas bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Kami tahu bahwasanya Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan manusia dari 7 dan makan dari 7?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun manusia diciptakan dari 7, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14. "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu fi qararin makin,
thumma khalaqana an-nutfata 'alaqah, fa khalaqana al-'alaqata mudghah, fa khalaqana al-mudghata 'idhama, fa qasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian tanah tersebut Allah ganti menjadi air yang sangat melekat. Kemudian dari air melekat itu berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Daging tersebut dibungkus, daging tersebut dilapisi oleh tulang belulang. Tulang belulang tersebut dibungkus oleh daging kembali. Kemudian diciptakanlah makhluk yang sempurna. 7 tahap penciptaan manusia. Maka para sahabat kembali bertanya, lantas apa yang dimaksud dengan makan dari 7? Maka Abdullah bin Abbas menjawab dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Abasa, "Fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba." Ada 8 jenis makanan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam ayat ini. Akan tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan, mata'al lakum wa li an'amikum. Itulah kenikmatan yang diberikan kepada kalian dan kepada binatang ternak kalian. Abdullah bin Abbas menjelaskan 7 diantaranya adalah untuk manusia dan 1 diantaranya adalah untuk binatang ternak. Maka pada saat itulah para sahabat senior termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa kagum terhadap ilmu Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas tentunya termasuk sahabat yang sangat mulia, bahkan mendapatkan gelar di kalangan para sahabat ibadullah, 4 ibadullah, 4 Abdullah yang sangat dimuliakan oleh para sahabat-sahabat yang lain, walaupun usianya masih sangat belia, akan tetapi memiliki ilmu yang sangat luas yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis ini, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Bahwasanya pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pada saat itu beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ma'asyar muslimin, dalam awal hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wibawa yang sangat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin daripada kaum muslimin, bahkan pemimpin para nabi dan rasul. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin dari para manusia, akan tetapi beliau tetap merendah di hadapan para sahabatnya dan rela membonceng sahabat-sahabatnya itu sendiri. Bahkan disebutkan oleh para ulama ada sekitar 40 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis ini. Dan juga kita bisa melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmunya kepada para sahabat tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, tidak hanya di perkumpulan-perkumpulan, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmunya kepada para sahabat kapanpun dan dimanapun. Di hadis ini kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmunya ketika berada di atas kendaraan. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabatnya Abdullah bin Abbas. Dan pada saat inilah waktu yang sangat tepat bagi seorang murid untuk mendapatkan ilmu dari seorang guru. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam syairnya menegaskan, lan tanalul ilma illa bisittah, bahwasanya ilmu itu tidak akan dapatkan kecuali 6 perkara, dan salah satu dari 6 perkara tersebut adalah wasuhbatu ustadin, yaitu senantiasa bersama dengan guru, senantiasa berkhidmat dengan guru dan selalu membersamai guru tersebut. Kenapa? Karena sangat banyak ilmu yang bisa didapatkan dari seorang guru ketika kita mengikutinya, membersamainya.
Bahkan ilmu tersebut lebih banyak kita dapatkan daripada ilmu yang diajarkan seorang guru, seorang ustadz ketika berada di majelis-majelis ilmu. Maka tidak heran tatkala Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, ketika menyampaikan sebuah ilmu, maka berkumpullah murid-muridnya, disebutkan dalam sebuah riwayat sampai 5.000 murid. Sampai 5.000 orang yang ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi dari 5.000 orang tersebut, hanya 500 orang yang mencatatkan ilmu. 4.500 lainnya hanya ingin melihat bagaimana adab Ahmad bin Hanbal, bagaimana adab tersebut, bagaimana akhlak tersebut. Yang mana adab dan akhlak ini lebih banyak kita dapatkan ketika kita membersamai seorang guru. Dan juga jamaah sekalian, dalam awal hadis ini kita bisa melihat bagaimana metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali ilmu yang ingin disampaikan dengan kalimat-kalimat pembuka. Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai anak muda, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan para ulama kita menyampaikan bahwasanya di antara hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali ilmunya dengan kalimat pembuka, agar supaya murid yang hendak menerima ilmu tersebut menyiapkan seluruh potensi panca inderanya untuk menerima ilmu tersebut. Maka tidak heran para sahabat ketika mendengarkan satu ilmu, maka mereka hanya cukup mendengarkan satu kali saja. Ketika mereka mendengarkan hadis, maka mereka cukup mendengarkan satu kali saja dan mereka hafal sampai bertahun-tahun. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang akhir-akhir masuk ke dalam Islam membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir hayat beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara kelebihannya adalah beliau meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ketika menghafalkan satu hadis, maka dia tidak akan lupa selama-lamanya. Termasuk Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dalam hadis ini hanya mendengarkan satu kali penyampaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah menyiapkan seluruh panca inderanya. Maka kita jamaah sekalian, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang muallim, guru, ustadz, dan apapun itu, maka ikutilah metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah metode yang terbaik yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, laqad fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik, entah dari sisi akhlak, adab, dan begitu pula dari sisi penyampaian metode ilmu. Maka banyak metode-metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ikuti atau yang patut untuk kita ikuti agar supaya apa yang kita sampaikan didengarkan oleh murid-murid kita itu sendiri. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang sangat singkat, akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maka ma'asyar muslimin, secara zatiyah, secara zat atau secara harfiah, tidak mungkin kita mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat kecil. Dibandingkan dengan masjid yang besar ini, kita adalah makhluk yang sangat kecil. Dibandingkan masjid ini dengan kota Bogor, maka kota Bogor lebih besar daripada masjid ini. Kota Bogor dibandingkan dengan Pulau Jawa, kemudian Pulau Jawa dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia dibandingkan dengan Asia, Asia dibandingkan dengan bumi, bumi dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, maka kita adalah makhluk yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bagi kita, makhluk yang sangat kecil tersebut, mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha perkasa lagi maha kuat. Tidak mungkin bagi kita secara zat mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama kita menyimpulkan
Yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Maka inilah makna umum menjaga Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi jemaah sekalian, tidak mungkin bagi kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kitalah yang membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kalian adalah fakir di hadapan Allah. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka makna menjaga Allah Subhanahu wa taala semakna dengan makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkatnya, menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bahkan bermajelis ilmu seperti ini termasuk bagian dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti inilah kita mendapatkan dan kita bisa mengetahui apa haknya Allah dan apa batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka masyaallah muslimin, inilah makna umum menjaga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang perlu untuk kita jaga dengan sebaik mungkin. Hal terbesar yang perlu untuk kita jaga dengan sebaik mungkin disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diantaranya adalah yang pertama, menjaga keesahan atau ketauhidan, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, inilah hak terbesar Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, atadari ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu mengetahui apa haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan apa haknya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Dan masyaallah muslimin, inilah diantara bentuk metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mengawali ilmu tersebut dengan pertanyaan. Maka di hadis ini kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali ilmunya dengan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal terlebih dahulu, barulah disampaikan ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak terbesar Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah bahwasanya hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Maka kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak terbesar Allah atau hak terbesar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak boleh mengadab hamba yang tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Maka kewajiban Allah adalah Allah tidak boleh mengazab hamba yang tidak mempersekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Maka jemaah sekalian, Allah memiliki hak dan Allah memiliki kewajiban. Hamba memiliki hak dan hamba memiliki kewajiban. Kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, entah dalam tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Karena jemaah sekalian, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta ini. Dan ini juga diyakini oleh kaum kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka orang-orang kafir Quraisy akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy
tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tentunya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, wa sifatuhul ula, dan sifat-sifat yang mulia lagi terhormat. Kemudian ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak terbesar kedua yang perlu untuk kita jaga dengan sebaik mungkin adalah menjaga solat 5 waktu kita. Jemaah sekalian, ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perintah untuk melaksanakan solat kecuali dengan diawali kata hafid, hafizu, aqimu, iqama, wa yuqimu, wa aqimu, dan kata-kata yang semisal dengannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar harus menjaga solat 5 waktu tersebut. Karena solat merupakan tiang daripada agama Islam. Bahkan segala jenis ibadah yang kita perbuat, mulai dari sedekah, umroh, haji, puasa Ramadan, puasa sunnah, majelis ta'lim, majelis ilmu, menuntut ilmu, semua hal tersebut tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan solat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah salat. Idza saluhat saluhat sa'iru amalih, wa idza fasadat fasadat sa'iru amalih. Jika salatnya baik, maka baik pula lah seluruh amalan-amalan lainnya. Dan jika salatnya rusak, maka rusak pula lah seluruh amalan-amalan lainnya. Dan para ulama kita menyebutkan, yang dimaksud dengan idza saluhat saluhat sa'iru amalih, jika salatnya baik, maka seluruh amalan-amalan lainnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah, puasa, haji, zakat, sedekah, infak, majelis ilmu dan ibadah-ibadah lainnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat fasadat sa'iru amalih. Akan tetapi jika salatnya rusak, jika salatnya buruk, maka ibadah umrah, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, bermajelis ilmu, semuanya akan dikelinol oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, jagalah salat 5 waktu kita. Dan ketahuilah bahwa di antara penyebab utama seseorang masuk ke dalam neraka sakor adalah karena mereka meninggalkan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tatkala para penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para penghuni surga untuk bertanya kepada para penghuni neraka. Dan di antara pertanyaan tersebut, pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka adalah, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkanmu terjerumus ke dalam neraka sakor? Maka 4 alasan yang disebutkan oleh para penghuni neraka sakor. Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka ikhwani fillah, salat merupakan tiang daripada agama Islam dan salat merupakan ibadah utama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal terbesar ketiga yang perlu untuk kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah menjaga wudu-wudu kita. Menjaga wudu-wudu kita. Dan menjaga wudu adalah merupakan bentuk atau bukti bahwa seorang tersebut merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah seseorang tersebut mampu menjaga wudunya kecuali dia pasti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menjaga sumpah-sumpah kita. Menjaga sumpah-sumpah kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya sumpah merupakan hal yang sangat sakral dalam agama Islam. Sumpah merupakan hal yang sangat sakral dalam agama Islam. Maka tidak boleh seseorang menggampang-gampangkan yang namanya sumpah.
Masalah sepele bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sepele bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menjaga sumpah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian yang kelima, yang terakhir untuk kita jaga sebaik mungkin adalah menjaga anggota tubuh kita. Menjaga anggota tubuh kita. Dan di antara anggota tubuh yang paling penting, atau di antara anggota tubuh yang sangat penting untuk kita jaga adalah menjaga lisan-lisan kita. Karena lisan jamaah sekalian, seorang bisa masuk ke dalam agama Islam, dan dengan lisan pula seseorang bisa keluar dari agama Islam. Maka banyak hadis, banyak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada sahabatnya untuk menjaga lisan ini. Di antaranya adalah tatkala Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah kesuksesan itu? Apa jalan kesuksesan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak." Jagalah bagimu lisanmu. Jangan sampai lisanmu tergelincir kepada perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cara untuk menjaga lisan adalah dengan menyibukkannya terhadap hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu menyibukkan dengan sesuatu yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang kedua adalah diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan jemaah sekalian, hati-hati terhadap lisan ini. Apalagi ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara muslim kita. Banyak sekali kaum muslimin terjerumus ke dalam perkara ghibah. Padahal ghibah adalah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir ayat-ayat ghibah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha," dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati? Fakarihtumuh, maka sungguh kalian membencinya. Perhatikanlah akhir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mengatakan, "Innallaha tawwabur rahim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Padahal di banyak ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Allah dengan Ar-Rahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur. Wa huwal Ghafurur Rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Innallaha kana ghafurur rahima wa huwal ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan ayat-ayat yang semisal dengannya yang menggandengkan antara Ar-Rahim dan Al-Ghafur. Akan tapi khusus di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Ar-Rahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan para ulama tafsir kita menyebutkan, mengapa Allah menggandengkan Ar-Rahim pada ayat ini dengan At-Tawwab? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada hambanya bahwasanya dosa ghibah merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat kepadanya dengan taubatan nasuha. Maka jemaah sekalian, berhati-hatilah terhadap ghibah dan berhati-hatilah terhadap lisan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada orang yang menjaga lisannya, man yatmanali ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atmana lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan kepadaku, dia menjaga lisannya dan dia menjaga kemaluannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atmana lahul jannah, aku akan menjaminkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 perkara terbesar yang perlu untuk kita jaga dengan sebaik mungkin. Maka bagaimana jika kita menjaga hal tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahfazka." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan beginilah sunatullah kehidupan jemaah sekalian. Sunatullah kehidupan. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Al jazaa'u min jinsil amal.
Balasan itu tergantung dengan amalannya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, maka seperti itulah engkau diperlakukan. Ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, maka kewajiban kita adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan memperkuat kaki-kaki kalian. Jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya kepada kita, maka tepatilah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, dan tepatilah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan menepati janjiku kepada kalian. Maka masyaallah muslimin, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita telah sebutkan bagaimana cara kita menjaga Allah. Sekarang bagaimanakah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya pada dua hal, atau pada dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat kelak. Adapun penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia disebutkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2, 3 dan 4, yaitu keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka dialah seyogianya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusannya. Tidak hanya di situ jamaah sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan-keturunan kita. Dalam surah Al-Kahfi, di ayat yang mungkin sering kita baca di setiap Jumatnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Dan di antara pertanyaan Musa alaihi salatu wassalam kepada Nabiullah Khidir yang menjadi penyebab perpisahan mereka berdua adalah tatkala Musa bertanya kepada Nabiullah Khidir, mengapa Nabiullah Khidir membangun sebuah bangunan di tengah kota ini? Padahal pada saat itu mereka lagi susah-susahnya. Maka apa jawaban Khidir alaihi salatu wassalam? Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun bangunan itu, adapun tembok itu, maka itu diperuntukkan untuk dua anak yatim yang tinggal di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Bahkan di bawah bangunan tersebut telah disiapkan pembendaharaan dunia, harta yang untuk diperuntukkan kepada dua anak yatim tersebut. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Nabiullah Khidir membangunkan sebuah bangunan kepada dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut? Jawabannya cuma satu jamaah sekalian. Wa kana abuhuma sholiha. Itu disebabkan karena kedua orang tuanya sewaktu hidup di dunia, mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang soleh yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka ketika hidup di dunia, bahkan menjaga keturunan-keturunannya ketika mereka telah meninggal dunia. Allah menjaga mereka sewaktu hidup dan Allah menjaga keturunan-keturunan mereka. Maka tidak salah dan tidak heran tatkala seseorang hendak meninggal dunia, maka diutuslah seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia, maka diutuslah malaikat kepadanya dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Maka jamaah sekalian, selain Allah menjaga kita, Allah juga menjaga keturunan-keturunan kita. Kemudian adapun bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa may yattaqillaha
yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dan akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan pahala-pahalanya. Dan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pahala yang sangat besar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha tajidahu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Dan hal ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ra'd, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bahwasanya telah diutus para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu berada di hadapan orang-orang mukmin tersebut, orang-orang saleh tersebut, di hadapan, di samping, kiri, kanan, dan di belakang mereka. Yahfadunahu min amrillah, dan mereka senantiasa menjaga orang saleh tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Tidak hanya dirimu, akan tetapi juga dengan keturunanmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia ini dan menjaga kita di akhirat kelak. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsir wa ba'd. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 hal yang dibolehkan seseorang untuk bergibah. Namanya masih gibah tapi dibolehkan. Di antaranya adalah ketika pelaku atau korban yang digibahi tersebut al-mujrimin atau orang al-mujahirin, yaitu orang-orang yang ketika berbuat kesalahan mereka memamerkannya. Mereka bangga dengan kesalahannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya kecuali al-mujahirin. Maka para sahabat bertanya, siapakah al-mujahirin tersebut? Adalah mereka yang berbuat dosa di malam harinya dan mereka menceritakannya di pagi harinya. Artinya adalah mereka menceritakan keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang telah mereka perbuat dan mereka bangga akan hal itu. Atau juga yang dibolehkan untuk digibahi adalah ketika orang berbuat salah dan kesalahan tersebut telah menyebar luas dan mereka tidak klarifikasi atas kesalahan yang dia perbuat. Maka ini juga dibolehkan untuk kita gibahi agar supaya orang kaum muslimin terhindar darinya. Ya. Adapun ketika memang mereka menggibahi dan menyebutkan keburukannya yang seharusnya kaum muslimin menjaga aib mereka, maka tugas kita adalah mengingatkan orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Maka ketika ada seorang ustadz yang menceritakan keburukan orang lain, kesalahan orang lain, maka ketahuilah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika saja itu hal yang dibolehkan, dan ini termasuk yang paling berat dialami oleh para ulama-ulama hadis. Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil, yaitu menghakimi hadis tersebut apakah dia sahih atau dhaif, apakah dia benar atau lemah, apakah dia hadis yang kuat atau lemah. Dan di antara penyebab hadis tersebut lemah disebabkan karena sanadnya ada seorang perawi hadis yang pendusta misalnya, atau seorang perawi hadis yang cacat. Maka ini yang sangat berat dihadapi oleh para ulama-ulama hadis. Karena ulama hadis ketika dia menyampaikan ilmu ini, ilmu jarh wa ta'dil,
maka dia perlu menyebutkan kekurangan-kekurangan dari orang tersebut, dari ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis itu, sehingga bisa menjadikan hasil bahwasanya hadis ini sahih atau tidak itu berdasarkan dengan sanadnya. Dan sekali lagi di antara penyebab sanad itu menjadi lemah, hadis itu menjadi lemah, karena yang meriwayatkan adalah ada orang yang cacat terhadapnya. Ada orang yang cacat terhadapnya. Maka ini sangat besar, sangat berat bagi ulama hadis. Akan tapi mereka wajib menyampaikan hal tersebut. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Jika saja mereka diam, maka banyak hadis-hadis Nabi berseliweran yang disandarkan kepada Nabi SAW, padahal itu bukan hadis. Ya, padahal itu bukan hadis. Maka inilah hal yang sangat besar, yang sangat berat, yang dialami oleh para ulama-ulama hadis kita. Maka sekali lagi, ada hal-hal yang dibolehkan untuk diceritakan, dan ada pula hal-hal yang tidak boleh untuk diceritakan. Maka jika pelaku atau korban yang digibahi merupakan orang yang memang telah berbuat maksiat, dan mereka bangga akan maksiatnya, mereka pamerkan kemaksiatannya, kesalahannya, maka boleh seorang mubalik menyampaikan peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati kepada si fulan. Akan tetapi jika ternyata mubalik ini, penceramah ini, ustadz ini menyampaikan dengan detail bahwasanya orang tersebut telah berbuat demikian dan demikian, padahal itu aib baginya, dia telah berusaha untuk menutup-nutupinya, akan tetapi mubalik ini menceritakannya, membukanya, maka saran kami tinggalkan majelis tersebut. Karena tidaklah majelis itu ketika diisi dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka majelis itu pun akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan majelis itu. Ya, maka sekali lagi ada 6 hal yang dibolehkan untuk kita bergibah, bergosip, dan jika hal itu memang dilakukan oleh mubalik ini, penceramah ini, maka tidak mengapa agar kita berhati-hati kepada si fulan tersebut. Kalau tidak, maka saran kami tinggalkan majelis-majelis yang menceritakan aib-aib saudara kita, apalagi aib-aib ustadz asatidah kita. Ya, saya kira itu. Ya, terkait dengan menceritakan perjuangan-perjuangan para ulama-ulama, entah itu ulama mazhab, 4 ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullahu ta'ala alaihim, maka tentunya kisah tersebut adalah kisah yang sangat panjang. Dan tentunya kita ketahui ketika kita membaca kisah-kisah para ulama ini, 4 imam mazhab ini semuanya pernah dipenjara. 4 imam mazhab ini semuanya pernah berada di balik jeruji besi, disebabkan karena penguasa-penguasa yang zalim. Kami ambil satu contoh, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditangkap oleh penguasa yang zalim disebabkan karena satu pendapat beliau, yaitu bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Pada saat itu fitnah tersebar di kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Bahkan di zaman Imam Asy-Syafi'i juga ditangkap oleh penguasa yang zalim karena hal tersebut. Akan tapi ketika kedua kalinya, ketika telah keluar, Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya kembali oleh penguasa, apakah Al-Quran itu makhluk? Maka Imam Asy-Syafi'i dengan cerdasnya, dan ini juga penting bagi seorang guru melihat potensi dari murid-muridnya. Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya, apakah Al-Quran itu adalah makhluk? Maka Imam Asy-Syafi'i yang ditanya dan melihat ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Quran, kemudian dengan dalam hati dan hanya menggerakkan lisan, beliau mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, beliau mengatakan Al-Quran laisa bimakhluk. Cuman yang terdengar adalah Al-Quran makhluk. Dan yang mengetahui hal tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya apakah Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran laisa bimakhluk. Al-Quran bukanlah makhluk, akan tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap oleh penguasa yang zalim. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kenapa engkau tidak meniru apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika saja aku meniru apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i,
maka siapa yang akan memperbaiki hal tersebut? Ya. Jika saja aku meniru apa yang dilakukan oleh guruku, maka siapa yang akan klarifikasi di kemudian hari? Maka akan semakin tersebar fitnah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Cuman karena Imam Asy-Syafi'i memberikan kepercayaan kepadaku, maka akan dengan tegas mengatakan Al-Quran laisa makhluk. Kemudian nanti Imam Ahmad bin Hanbal dikeluarkan dari jeruji besi ketika penguasa zalim tersebut digantikan, dan diganti dengan penguasa yang soleh, yang tugas pertamanya penguasa soleh tersebut ketika telah terpilih adalah langsung membunuh mantan penguasa zalim tersebut dan membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan perhatikanlah ikhwah fillah, perhatikanlah bagaimana adab Imam Ahmad bin Hanbal terhadap musuh-musuhnya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika telah dibebaskan dari penjara, kemudian dikumpulkan para musuh-musuhnya yang menjebloskan, yang ketika itu menjebloskannya ke dalam penjara, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada mereka, aku yang akan mengganti orang tua kalian atau suami-suami kalian dalam mencari nafkah. Imam Ahmad bin Hanbal lah yang menafkahi keluarga-keluarga mereka ketika mereka dibunuh. Inilah bentuk adab dan akhlak yang baik dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah dipenjara, dan ketika beliau dipenjara beliau hanya mengatakan, inilah balasan dari dosa yang telah aku perbuat berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan Allah baru membalasnya sekarang. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika dipenjara, beliau lantas bermuhasabah dan mendapati dirinya pernah berbuat dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, inilah balasan dari apa yang telah aku perbuat atas dosaku yang telah aku perbuat berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut dengan menghukumku dan memasukkanku ke dalam penjara ini. Dan masih banyak jemaah sekalian, masih banyak hal-hal atau adab bentuk perjuangan para ulama-ulama kita yang tentunya ketika kita ingin ceritakan semuanya tidak cukup waktu, dan juga selain itu karena keterbatasan apa yang kami ketahui. Ya. Jadi bisa kita baca bagaimana perjuangan para ulama-ulama kita menyebutkan membawa hadis. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala tidak ingin menerima hadis dari orang atau dari guru yang bahkan menipu kucing, menipu seekor kucing. Ketika orang tersebut melihat kucing kemudian dipanggil, akan tapi tidak ada makanan di dalamnya, maka Imam Bukhari mengatakan ini adalah bentuk penipuan. Bentuk penipuan. Maka Imam Bukhari tidak akan mengambil hadis dari orang tersebut. Imam Bukhari rela melakukan perjalanan sampai sebulan full hanya untuk mendapatkan satu hadis. Akan tetapi ketika di akhir perjalanannya, dia melihat satu keburukan atau satu kecacatan yang mungkin orang anggap sepele. Orang anggap sepele, akan tapi ini sangat diperhatikan oleh Imam Bukhari. Makanya tidak heran hadis, kitab hadis yang paling sahih, yang paling benar saat sekarang ini adalah Sahih Bukhari dan murid beliau Sahih Muslim. Maka sekali lagi perlu untuk kita perhatikan dari mana kita mengambil ilmu. Ya, kalau kita mungkin Imam Bukhari hidup di zaman sekarang ini, maka mungkin tidak ada orang yang boleh meriwayatkan hadis karena banyaknya dosa yang telah kita perbuat di zaman sekarang ini. Dan inilah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang soleh dan menjaga ilmu tersebut agar supaya tidak terjatuh ke tangan orang-orang yang zalim, tidak terjatuh ke tangan orang-orang yang penipu. Sangat banyak ulama-ulama yang disebutkan ada cacat dalamnya. Bahkan ada ulama sebenarnya tidak punya cacat, akan tapi ada hadisnya yang lemah. Kami ambil contoh yang bernama Imam Ma'mar rahimahullahu taala. Imam Ma'mar adalah orang yang ketika mendengarkan hadis beliau catat. Karena syarat untuk meriwayatkan hadis adalah harus kuat hafalan atau kuat tulisan. Imam Bukhari sangat kuat dalam hafalan. Sekali dengar langsung hafal, dan beliau hanya menulis ketika sebulan setelah dia mendengarkan hadis tersebut baru dia catat. Imam Ma'mar lemah dalam hafalan akan tapi sangat kuat dalam tulisan. Maka banyak ulama-ulama hadis yang sezaman dengannya ingin membenarkan catatannya atau hafalannya melalui tulisan dari Imam Ma'mar rahimahullahu taala. Akan tetapi dalam suatu waktu Imam Ma'mar melakukan perjalanan di negeri Irak. Kemudian negeri Irak menyambut Imam Ma'mar rahimahullah dan memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan hadis. Akan tapi pada saat itu Imam Ma'mar tidak membawa kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya.
Maka para ulama hadis bersepakat bahwasanya semua hadis yang diriwayatkan yang dalamnya ada Imam Ma'mar rahimahullahu taala yang diriwayatkan di saat beliau berada di Irak, semua hadisnya dhaif. Semua hadisnya lemah. Ya, ini adalah bentuk bagaimana para ulama menjaga hadis tersebut. Maka sekali lagi sangat berat bagi ulama hadis untuk tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan dari orang-orang soleh. Makanya ada salah seorang ulama hadis yang pernah pingsan disebabkan karena ada seorang murid yang pernah belajar hadis kepada ulama yang menurut gurunya ini ulama tersebut memiliki cacat. Akan tapi pesan ulama tersebut yang dianggap memiliki cacat adalah boleh saja. Ya, pesan beliau adalah boleh saja seorang lain mungkin dianggap cacat, akan tetapi bisa saja dia lebih duluan masuk surga. Ya. Bisa saja orang ini dianggap cacat, akan tapi ternyata di akhirat kelak dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Maka hal itu disampaikan kepada ulama hadis ini gurunya, maka beliau langsung pingsan sampai pingsan 3 kali. Ketika bangun disampaikan lagi pingsan lagi. Karena ini merupakan hal yang sangat berat yang dipikul oleh ulama-ulama hadis kita. Maka sekali lagi sangat banyak perjalanan atau kisah yang bisa kita ambil ibrahnya dari perjalanan para ulama-ulama kita terdahulu. Maka bersyukurlah kita mampu menerima ilmu tersebut dalam keadaan nyaman dan dalam keadaan aman. Walhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, sekira seperti itu kalau kita ingin menceritakan panjang lebar tentunya waktu yang sangat terbatas dan juga pengetahuan kami yang sangat terbatas. Ya, sekira demikian. Ya, kita cukupkan majelis kita di pagi hari ini, subuh hari ini. Tentunya kita menutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.